mereka nggak pernah kenyang ataupun nggak pernah itu. Jadi yang perutnya besar itu benar-benar makin besar. Yang kamu lihat sekarang ini adalah manusia-manusia yang ketika di semasa hidup mengambil haknya manusia lain. Yang dibilang kalaupun terjadi segala sesuatu jangan dimandikan dulu, jangan disiapkan kain kafan, dia akan kembali. Pengalamanmu saat ini untuk memahami bahwa ada kehidupan lain selain kehidupan manusia di muka bumi ini. Gimana sih ya sekarangnya? Saat ini domisili di Bali, meskipun masih ada rumah di Sentul. Kenapa lu ke Bali? Ada pekerjaan. Panjang ya? Nggak panjang juga sih, intinya ada pekerjaan yang berurusan dengan spiritual yang gue harus di sana. Oh gitu. Tapi gue pengen tahu kenapa lu dipanggilnya. Nah itu sebenarnya gini, anak gue yang pertama Dante, dari waktu kecil nggak bisa manggil mama. Pas ngeliat gue tuh manggil nyah, nyah. Udah itu, that's it. Kita kan dulu pernah ngobrol. Lu pernah mati suri. Near Death Experience, Iya, bahasa kerennya. bahasa kerennya Near Death Experience. Nah, gue tuh suka banget buka YouTube. Dan banyak sekali pengalaman Near Death Experience yang gue tonton. Contohnya? Ada yang meninggal, terus dia mengalami perjalanan ke akhirat, dia melihat ada neraka, ada surga, balik lagi. Ada macam-macam beda-beda. Tapi intinya dia mengalami perjalanan spiritual lah, gaib kali ya. Bukan gaib ya itu maksudnya. Gaib dalam perspektif pemaknaan yang berbeda. Tapi kalau secara sains itu ada. Oke, coba lagi dalam lu dari pengalaman lu deh. Lu mati surinya gara-gara apa? Sebenarnya kalau yang dari usia 3 tahun gue nggak inget ya karena 3 tahun lu mati suri itu udah. Pernah. Tapi gue nggak inget karena kan gue masih kecil. Iya. Tapi kenapa lu bisa tahu lu mati suri? Yang mana nih? Yang umur 3 tahun. Kan diceritain orang tua. Oke, baik. Ya mohon maaf gitu kan. Tapi waktu itu ceritanya nggak ada apa-apa, udah cuma kayak ada sih sebenarnya, ada gangguan dari yang negatif gitu, yang sebenarnya mata itu benar-benar apa, wajah merah, masih bayi 3 tahun kan masih toddler banget ya. Itu mata benar-benar kebalik putih dan wajah merah. putih lagi satu lagi apa hitamnya nggak ada kebalik putih, kata tapi orang tua, kata orang tua gitu kan, udah almarhum dan almarhumah semuanya, dan itu mengatakan bahwa suara tangisan itu melengking tinggi. Dan itu bahkan nggak keluar air mata. Itu gimana coba ceritanya? Itu pas ibaratnya pas siumannya ya. Maksudnya kalau mati suri itu dia kayak mati gitu kan? Maksudnya ya tidak ada napas? Nggak ada. Nah itu sebelum mati suri itu gangguan itu terjadi. Jadi entah apapun itu seperti ada gangguan yang terjadi sebelum tiba-tiba entah itu koma atau pingsan karena memang udah dingin sekali pada akhir itu. Sampai akhirnya almarhum ayah apa itu melakukan sesuatu yang dari menurut kejawen itu memang sakral atau apapun itu, akhirnya kembali lagi. Oke, lanjut. Berarti lu mati suri beberapa kali nih ceritanya nih? 5 kali nih? Bukan hobi ya Pak? Iya. Bukan. Ya oke, yang pertama tadi pas masih umur 3 tahun. Yang kedua? 9 tahun. Apa yang terjadi waktu itu? Ingat gak? Sangat ingat. Oke, monggo. 24 jam sebelum ulang tahun, itu badan demam tinggi, 39 kalau tidak salah ya. Itu keluarga kakek nenek, kebetulan kan gue memang dari kecil tidak tinggal sama orang tua, sama kakek nenek dan keluarga besar di Jakarta. Dan itu panasnya tuh benar-benar 39 sampai mau masuk ke jam 12 malam tiba-tiba benar-benar dingin. Nah dia itu dihitung, apa bukan dihitung ya, nggak ada. Detaknya nggak ada, dibawa ke UGD, mau dimasukin info satu segala macam tuh yang nggak bisa, susah karena venanya nggak keluar. Dan itu tiba-tiba aja gitu? Pas mau ulang tahun Pak, itu. Oke, lanjut. 24 jam itu, tapi pada akhirnya memang mengkontak saudara jauh yang memang mari kita anggap mumpuni. Dibilang kalaupun terjadi segala sesuatu jangan dimandikan dulu. Jangan disiapkan kain kafan. Seperti itu. Dia akan kembali. Tapi memang udah pada nangis semua, dan anehnya waktu yang usia 9 tahun itu I can see family, tapi bukan mata, dari atas. Ah ini asik nih, kita bisa dapat apa ya? Iya gue suka apa? Asik apanya? Iya pengalamannya. Jadi nggak semua orang dapat pengalaman kayak gitu. Jadi kan ceritanya ini tubuh ya, tubuh. Ini keluarga lah ya. Dia di sini nih posisinya. Ketika jadi kan nggak sadar nih, maksudnya bukan nggak bisa buka mata. Iya, tapi lu melihat diri lu di bawah dari ketinggian. Jadi ketika dipegang-pegang untuk ini gimana nih segala macam, tiba-tiba tahu dipegang-pegang, tapi tiba-tiba itu kayak apa sih kayak nggak berasa. Mati rasa. Kebas. Pertama kebas dulu, dan itu ada nuansa apa kayak sensasi dingin di badan. Kenapa itu nuansa dingin itu ya? Kan perpindahan dimensi Pak. Gue pernah. Saya tahu. Lanjut. Nah, nuansa dingin. Itu 9 tahun kan? Belum tahu apa. Itu semuanya pada panik itu, tapi tiba-tiba dari belakang ada 2 sosok pria. Yang memang bajunya bukan baju manusia. Let's say jubah. Kayak gimana tuh? Coba kasih kita gambarnya. Sebentar, sebagai anak kecil saat itu hanya bisa melihat jubah yang ya begini aja gitu. Yang satu ada ininya? Kayak selendangnya gitu? Bukan selendang Pak, jubah. Jadi jubah tuh yang jubah putih ya? Ya, enggak, yang satu putih satu coklat. Itu ingat banget ya, bukan hitam. Nah itu diginiin, kiri kanan, jadi gue nengok kiri dulu. Itu tangan langsung tanpa banyak bicara langsung tarik, tapi gue keluar jendela. Jadi ini lu nih tidur. Ini 2 orang ini yang baju jubah putih dan coklat narik lu nih. Putih kiri, kanan coklat. Narik nih. Di sini dari atas. Enggak narik, keluar sendiri. Oh, lu aja keluar nih. Keluar gini. Enggak tahu sih keluarnya begitu ya, tiba-tiba udah. Loh,
Kok gua ngeliat diri gua sendiri? Lu nggak tahu keluarnya gimana, tahu-tahu lu melihat diri lu sendiri. Nah, posisi lu melihat ada di atas, di luar, di sini ya? Melayang, bukan begini ya? Oh begini. Bukan begini. Begini. Oh gini, oke. Jadi kayak kita begini. Iya. Oke, lanjut. Ditarik. Ya. Sama berjubah. Yang di atas ini lu, di atas ditarik nih. Diginiin kiri kanan. Yang kiri dulu, baju putih, kanan coklat. Tiba-tiba langsung ditarik karena memang digandeng. Tapi aku lihat mereka bawa buku besar ya. Bawa buku. Bawa buku besar yang I don't know what it is gitu kan. Yang putih apa yang coklat yang dua-duanya. Oke. Gitu. Selanjutnya itu ditarik seakan memang gue pikir itu mimpi. Tapi kayak itu speed banget yang cepat sekali yang keluar dari rumah awan maksudnya malam kan itu cepat sekedipan mata. Gue masih merasakan kayak itu mimpi sih sebenarnya. Lanjut. Tapi ketika umur 9 tahun itu kan gue nggak tahu itu mimpi atau bukan saat itu. Tapi kan hanya bisa dibuktikan dengan apa yang terjadi sama badan gue saat itu. Iya. Dan pada akhirnya itu awannya juga gelap karena itu kejadiannya malam sih. Oke. Dah tiba-tiba berada kayak di padang luas. Mereka nurunin gue dari atas. Beliau itu dari atas. Oke. Ya, smooth banget nuruninnya tuh nggak dibanting gitu, nggak ada dibanting kayak kalau temen gue dibanting kayak gitu. Ada. Dia banyak kejahatin orang. Biar dia terlalu tegang. Dia udah mulai tegang soalnya. Tegang. Ya, aku buat lebih smooth lagi lah ceritanya. Yang mana nih? Masuk sini. Masuk sini. Bapak udah beli karcis. Tiba-tiba. Silakan lanjut. Dan selanjutnya ketika itu sudah memang di halaman luas, nggak tahu ya itu tanah atau rumput ya karena dalam keadaan foggy fog apa ada kabutnya ya. Oke. Itu siang malam? Senja apa sih? Senja, tidak terang, tidak malam, tapi juga tidak gelap, tapi juga tidak terang. Senja lah. Oke. Nah itu di baik-baik diletakkan lagi berdiri, tapi mereka langsung pergi. Kan bentuknya kayak tubuh manusia atau Lebih besar, lebih tinggi? lebih besar, lebih tinggi, Seberapa kira-kira? lebih 3 kali lipat dari Pak. Oke. Coba Baik. berdiri Pak. Yang saya ingat lu aja, kan lu masih 9 tahun. Tapi kan gue hafal Pak. Ini. Oke. 3 kali Pak. Like, yes. Ya. Maksudnya ya. Oke. Lanjut. Dan ketika pergi itu memang ada lagi yang muncul, Oke. mengulurkan tangan. Michael. Bilangnya Michael. Serius. Gue harus bersumpah atas nama apa? Tapi ini memori yang ingat ya. Michael, but my name is general di setiap religion or whatever it is, bisa disebut segala macam. Itu gue kagak ngerti ya, masih anak-anak ya. Gue bahasa Inggris sama bahasa English Pak. Gue kecil pada ngerti bahasa Inggris, tapi gue understand. Tapi lu ngerti? Ngerti. Oke, lanjut. Telepati soalnya. Oh iya, itu saya pernah dengar itu. Jadi bukan kayak kita lagi ngobrol gini, bukan. Tapi lu ngerti aja intinya. Ngerti. Iya. Gitu, dia. Namanya Michael. Iya, tangan gue masih kecil, Iya, gitu. bisa lama. Gede nggak? Lebih ramping. Tinggi? Tinggi pasti. Muka kelihatan nggak? Kelihatan sangat. Oh, lu bisa lihat mukanya? Pak, lihat Pak. Tapi gue nggak tahu ya tadi. Ya kita nggak tahu. Ini kan experience, near death experience. Benar atau tidaknya ya kembali ke Tuhan gitu kan, ini pengalaman. Dan gue tidak menemukan seperti cahaya-cahaya terowong seperti yang pengalaman-pengalaman orang ya. Oke. Gitu. Wajahnya lu bisa gambarin nggak berambut panjang atau? Masalahnya gue kalau gambarin Pak, yang jadi malah doodle Pak. Kamu perlu pelukis. Sorry, gue perlu pelukis gaib untuk memaknai. Tapi dia berwajah seperti manusia atau nggak? Like a human. Punya 2 mata, Yes. punya hidung, Yes. punya bibir. Rambutnya agak tidak pendek ya, tidak cepat atau Panjang? segini. Oke, curly? Enggak lurus ya, kalau lurus tuh dicatok ya. Ini jadi kali. Iya, kayak berombak. Nggak peduli dengan rambut tapi is shiny gold, like dark gold. Ganteng. Menurut. Pasti ganteng. Umur gue itu umur 9 tahun, emang ganteng. Terus kemudian lanjut. Saya mau tunjukin kamu sesuatu, Citra, kayak gitu kan. Kayak ikut. Aku nggak digandeng nih ya, tapi tiba-tiba udah mau tunjukin sesuatu, kagak perlu jalan Pak, kagak ada eskalator berjalan gitu, kagak ada juga. Lu pindah tempat di posisi itu. Ya tinggal berubah. Iya, ibaratnya berubah semuanya. Nggak perlu makan waktu gitu. Itu kejadiannya. Di mana tuh? Itu benar-benar padang luas. Kali ini rumputnya hijau jelas. Itu lagi. Banyak burung-burung terbang, gue ingat banget. Oke. Terang. Dan itu banyak gua-gua. Oke. Cave, apa ya, gua cave ya. Iya. Gua lah. Dan sebelah sana ada hutan, nanti gue jelasin lebih lanjut. Beliau mengatakan ini, nanti semua akan keluar dari gua itu, gua tunjukin. Oke, siapa yang keluar? Manusia, human. Oke, lanjut. Anak kecil kagak ngerti, maksudnya keluar dari sana ngapain gitu Iya, kan ya. pasti. And maksudnya kalau secara telepati lalu, tapi mereka akan didampingi guide-nya masing-masing. Pemimpinnya ya? Yang memandu. Pemandunya ya? Anak kecil gitu belum ngerti kan? Iya, nggak ngerti. Tapi gue lihat memang semua ukurannya sama. Cuma memang guanya ya memang ada batasan. Kayak gitu. Jadi maksudnya terbatas. Namanya gua pasti kan ada bentuk. Gitu. Tapi semua akan keluar masing-masing dengan guide-nya masing-masing. Kalau itu apa? Lu juga apa tuh? Hutan. Oke, hutan. Oke. Hutan luas, nggak ada gua, berkabut. Oke. Ada yang keluar dari situ juga, tapi dia mencari jalan keluarnya sendiri.
Oke, lanjut. Apa itu? Cuma bilang mungkin kamu salah satunya. Dia bilang ke kamu, beliau bilang kamu salah satunya gitu. Mungkin kamu salah satunya kalau kamu mau, tapi itu akan keluar dari situ. Maksudnya apa tuh semua itu? Dalam kan? Nggak paham gue. Ya gue ngurus tahu gimana mau paham. Oke, intinya lu belum paham tuh ya? Saat itu. Oke, Ya. lanjut. Let's change scene. Oh, dia pindah lagi tuh. Dan tiba-tiba langsung change gitu kan. Berubah. Itu seperti jurang, pinggir jurang. Di pinggir jurang. Di pinggir jurang. Oke. Itu jadi seperti jurang besar. Iya. Sebelah sana juga jurang, Oke. juga jauh. Tapi hanya ada seperti satu pelintas, apa sih, satu, bukan jembatan juga ya, karena itu bukan jembatan, gue juga bingung. Itu Gitu. seperti tipis banget. Bisa dilihat mata? Ketika mau dilihat itu akan muncul. Tapi kalau lu lihat keseluruhan itu ada? Saat gue lihat itu cuma kayak seutas rambut, tapi terang. Warna Ra- Ada warna? kayak benang, tapi bukan benang, tapi dia terang warna kuning. kuning. Kuning gold ya, Oke. kayak gitu. Kenapa Oke. bisa gue bilang gold kuning? Karena di bawahnya tuh kemerahan gelap. Iya. Oke. Which is gue nggak tahu itu adalah neraka atau surga. Lu nggak tahu ya? Sama sekali. Oke, lanjut. Ngomong begini beliau. Hmm. Coba kamu menyeberang, bahasa Indonesia ya. Kalau diartikan bahasa Indonesia. Iya, coba kamu menyeberang. Coba kamu nyebrang. Sekarang kalau pikirannya anak kecil gitu, nggak usah orang dewasa, anak kecil gitu kan, secara logika nggak mungkin. Takut. Nggak mungkin dong Pak. Iya. Coba nyebrang. Itu gue saat itu punya keraguan. Oke. Nggak mungkin, pasti jatuh. Iya. Sangat pasti jatuh. Gue sempet nengok ke bawah. Kok kayak ada mahmar. Ya, bukan suatu hal yang menyenangkan udah. Oke, I'm dying. Maksudnya meskipun saat itu nggak ngerasa dying, tapi like, oke gue nyebrang die gitu lah. Ya, apapun itu. intinya kalau jatuh mati gitu. Iyalah Pak, kayak gitu kan yang. Padahal udah mati sebenarnya. Iya, Itu ya benar. mati itu sebenarnya. Tapi anak kecil kan. Iya, benar itu logis banget. Lanjut. Kenapa kamu takut? Kayak gitu. Karena nggak mungkin. Hmm. Aku bilang gitu, tapi telepati ya. Benar. And then he said like, tidak ada segala sesuatu yang tidak mungkin. Oke. Knows your heart. Oke. Kenali hatimu, maka segala sesuatu kan mungkin. Itu in English. Iya. Gue bahkan nggak tahu soal hati kayak gimana saat itu kan. Iya, Cuman iya. kan sudah namanya orang lebih dewasa, lebih tua, Dan ngasih telepati, tahu iya. ya sudahlah coba, kan disuruh coba gitu ya. Kalau jatuh ya sudahlah gitu kan ya, I don't know gitu Oh, kan. ini pasrah. Bahkan gue saat itu nggak tahu soal pasrah ya saat Iya, itu ya. Cuman pasrah. yang Jalan. ya curious, mungkin karena dulu dari kecil Penasaran. curious gitu kan. And then kemudian gue langsung melangkahkan kaki satu tuh kepinggiran gitu Pak, satu gitu kan. Dan kemudian langsung yang kiri nih langsung dua. Nah dua itu nginjek si yang benang gold itu. Iya. Kan masih ada setengah nih di pinggir jurangnya kan. Oh iya. Gue gini-giniin, Iya. kok nggak goyang ya? Tapi juga ketika gue ragu, itu goyang. Oke. Oke, kok goyang ya? Gue tarik lagi kaki itu beneran gue tarik. Tapi balance. Itu kan tipis banget. Itu aneh. I don't know. Lanjut. Atau mungkin ada jembatan yang tidak terlihat hologram gitu, Iya, tapi iya, gue iya. nggak ngerti kecanggihan di sana. Iya. And then, dan selanjutnya pada akhirnya berarti kalau gue ragu akan goyang gitu. And then gue satu, gue nggak ragu gitu, aman. Oke. Kedua, jangan ragu lagi, keluar dari jurang nggak gerak, nggak apa sih, nggak gini ya, nggak goyang ya, Oh. nggak goyang. Oke. Mesti yakin. Ketiga, nggak goyang. Keempat, kelima, keenam, ketujuh. Nah pas langkah ketujuh, tiba-tiba ini gue diangkat, balik mundur. Ada yang tarik ya. Oke. Beliau yang menarik. Oke. How is it? Gitu. Bagaimana? Ternyata mudah ya. Oke. Nggak sesulit seperti yang dilihat. Terusnya dijawab ya dengan jawaban yang bahkan anak kecil saat itu nggak tahu. Belum tentu kamu balik ke sini akan seringan itu dan semudah itu. Oke. Maknanya banyak sih itu. Ya. Silakan. Itu universal sih. Tafsirin masing-masing. Universal, Itu sangat universal. pengalaman ya. Jadi ceritanya lu tarik kembali, kemudian apa yang terjadi berikutnya? Selanjutnya, let's change another scene. Maksudnya mari kita pergi ke tempat lain ya. Lain. Ini sebenarnya ada 7 sebenarnya, tapi gue mungkin Tadi cuma itu sampai 3 kan? Ada 3 tuh. Tiga ya, jurang. betul. Tiga jurang. yang keempat. Sampai. Nah itu anehnya adalah gue berada di bawah jurang yang tadi gue ngintipin itu. Oh, lu sekarang di bawahnya? Ya. Oke. Lanjut. Dan itu memang banyak seperti human, manusia yang apa ya, kalau untuk usia saat itu yang benar-benar yang menakutkan dan disgusting, kalau boleh dibilang, Mereka kenapa? tanpa baju dan benar-benar badannya tuh ininya tuh meleleh, Bener, oke. perutnya ngembung, Semuanya nggak semuanya, ada yang benar-benar cuma telang doang. beda-beda. Pokoknya menderita aja fisiknya. Ya itu yang memang menderita. Tapi tetap ada yang berjubah, tapi nggak kelihatan wajahnya karena hitam jubahnya. Oke. Jadi jagain, Oke. kayak kasih minum, gitu. Mereka kayak kehausan terus. Ini yang gue paling takut sama cerita. Karena menakutkan, kayak gitu. Kasih minum kayak mereka kehausan dan menderita gitu, kayak aku haus kayak gitu kan. Haus gitu. Nggak ngomong haus, tapi kayak menderita, kayak butuh apa sih? Butuh air. Dikasih, mereka minum, pluk. Tapi ternyata yang diminum adalah lahar. Haus dong.
Tapi kayak mereka nggak pernah kenyang ataupun nggak pernah itu. Jadi yang perutnya besar itu benar-benar makin besar. Ini benar meleleh yang Michael memang bilang yang kamu lihat sekarang ini adalah manusia-manusia yang ketika di semasa hidup mengambil haknya manusia lain. Mengambil hak orang lain. Oh, dia mereka mengalami itu. Ya, itu yang in English ya. Jadi orang yang tidak pernah bisa dikenyangkan oleh apapun, karena menurut mereka bisa dapetin apapun yang mereka mau. Oke, itu secara review. Tapi gue yang di sana ngalamin itu, Iya, itu menakutkan kan yang. Ini kesimpulan yang dapat ya, Iya, atau benar atau enggak, rakus itu. Which is waktu masa kecil itu masih nggak ngerti ya ini apa gitu kan. Baru sadar kan ketika dewasa. Rakus ya kayaknya itu ya. Greedy, Oh, lanjut. mengambil rights atau hak orang lain. Hak orang, iya. Selanjutnya ditarik, itu duduk benar-benar terang, nggak ada lantai, cuma bukan biru juga sih, tapi kayak Ini pindah lagi nih? pindah pak. Oh, pindah, oke. Dari bawah langsung pindah lagi. 5. 5. Oke, lanjut. Dari pindah langsung bawah lagi. Itu kayak bukan altar juga sih. Itu benar-benar tetap kabut. Tapi ini terang. Mau dibilang langit tapi bukan langit, mau dibilang kubah tapi juga bukan kubah. Warna apa terang? Kebiruan. Oke, tapi nggak ada awan. Ada. Awannya tetap bergerak, tapi Oke. kayak ruangan. Oke. Perkenalkan ini adalah you name it, the angel, the archangel. Setelah gue Di tahu, dalam situ ada siapa aja? you name it. Siapa? Ya? Malik. Jadi macam-macam satu udah dikenalin, which is gue nggak tahu gitu kan ya. Iya, Like, iya. This is Raphael, Rafael. Iya. Terus Israel, Israel. Iya. Israel ya? yes, Oh, oke, oke. pokoknya you name it, you name it. Iya, iya. Malaikat ini. Malaikat and archangel, different loh. Aduh, gua nggak ngerti deh kalau soal itu. Oke, nggak apa-apa. Lanjut, lanjut, lanjut. Gue nggak tahu ya soal itu ya, cuma dikenalin. Tapi langsung, and the other side gitu, tapi tetap dikenalin. This is what on earth human call is demon. Di bumi disebut iblis. Or, yes, kalau ya. Bentuknya gimana? Sama aja. Sama kayak siapa? Maksudnya saat itu kan memang semuanya Tunggu, tunggu. Yang malaikat-malaikat yang gua ketemu sama kayak Mikael. Bentuknya, mukanya beda-beda. beda-beda. Tapi bisa lihat wajahnya. Bisa. Wow. Saat itu ya. Jadi ceritanya secara fisik wajah mereka beda-beda, tapi yang pasti mereka tinggi, lebih ramping, memakai jirah atau sesuatu. Zirah semua. Kayak di mana sih kalau di film ada gambaran nggak sih? Greek, Greek, film Greek, Yunan, Yunani, kayak gitu. Oke. Terus yang demonnya bentuknya juga sama kayak begitu. sama. Terus gimana bedainnya? Energi. Energinya nggak sama? Energi beda. Oh, mereka tuh ada gumpalan energinya. Ketika aku melihat saat itu ya. Oh, seperti apa? Saat itu semuanya ngumpul Oke. dan tidak ada perseteruan. Oke. Tapi memang yang kutangkap saat itu adalah we are here for human. Mereka Kita di sini untuk manusia. kemanusiaan. Oke, oke. Bagaimana manusia menemukan diri mereka sendiri, oleh karena itu kita ada. Aduh. Anak kecil pak. Iya, iya, iya. Oke, lanjut, lanjut, lanjut. Gue udah ngerti itu juga. Lanjut, gitu. lanjut. Dan setelah dikenalkan, udah akhirnya itu kayak gue kayak di sidang, kayak anak kecil di tengah-tengah yang ini gue gak pernah cerita sebelumnya, yang di sidang yang so gitu, what's next kayak gitu, selanjutnya apa nih gitu. No, you're not going to die now. Maksudnya kamu tidak akan mati sekarang. Kamu tidak akan mati hari ini. Oke. Gitu. Tidak akan mati sekarang, tapi kamu akan mengingat semua kejadian untuk bisa diceritakan. Diizinkan untuk mengingat, untuk bisa menceritakan kepada yang lain. Gitu. Tujuannya? Masalahnya gue nggak nanya tujuannya apa ya. Jadi gitu. Balik tuh. Ngomong begitu gue bener, itu pertanyaan lo, tujuannya benar bu, kenapa saat itu gue nggak nanya Nggak, ya nggak mungkin juga kan, masih kecil waktu itu. Iya sih. Iya. Terus kemudian balik tuh. Langsung akan ada yang kamu akan kembali kayak Oke. gitu. Dan itu memang yang menjemput di awal tuh Datang lagi. datang lagi, gandeng, wush, langsung kayak scene yang zoom in, Gitu. Oke. itu langsung kayak memang turun kayak ke bawah gitu lah. Gue ngeliat badan gue, keluarga udah baca doa. Masih di. Oke, oke, oke. Balikinnya tapi nggak yang dilempar ya. Heeh. Shhh, masuk gitu berasa. Berasa masuknya. Gue kembali ke vessel ke fisik gue. Dingin. Itu nggak dingin, hangat. Kaget. Buka mata, langsung pada nice. Itu udah 24 jam ternyata. Oh, itu udah 24 jam. Oh, tapi belum dimandiin apa segala macam belum tuh? Kain kafan udah ready. Iya, tapi kan ada pesan tuh kan, Iya. jangan dingin dulu gitu. Makanya gue selalu punya kekhawatiran, apalagi dengan beberapa kali mati suri. If I'm die, Iya. next, what is gonna happen? Maksudnya apa yang akan terjadi ketika tiba-tiba gue Iya. tok tok tok, halo gue halo masih hidup, hello anybody gitu kan? Itu kan jokes. Iya. Maksudnya lu meninggal, tahu-tahu udah dikuburin, ternyata lu balik lagi kan, gak lucu ya? Itu tiba-tiba melekting. Iya, itu jadi kekhawatiran ya. Yang mana yang paling seru ceritanya nih? Yang ketiga, 4 sama 5? 4 dan 5. Oke. Ketiga tentang apa sih? Ketiga itu mana ya? Tunggu Ya, lu kan mati suri 2 kali. Dan itu Pak, mohon maaf nih Pak. Iya. Jadi Yang pertama masih umur 3 tahun, yang kedua 9 tahun. 11 itu 11 tahun. 11 itu Sama pengalaman yang tadi? beda Bapak. Apalagi nih? Ini sih sebenarnya mungkin sudah banyak yang mengalami ya.
umur 11 tahun, lagi liburan keluarga biasa kan. Kalau liburan sekolah, keluarga ada yang pergi kemana? Keluar kota, ke pantai, atau gue ke pantai. Iya. Itu saat itu parang. Oh, lu disikat ombak. Betul, Oke. Enggak, ini gue belum tahu sebenarnya, gue cuma membaca aja di pantai ya ombak lah pasti. Nah itu memang di salah satu pantai selatan. Iya. Semuanya tuh memang lagi di pinggir pantai, tapi kan ombaknya besar. Cuma namanya anak kecil umur 11 tahun, gue kan paling seneng cari kerang-kerang tuh yang atau cuyu. Cuyu tuh bahasa Indonesia. Tapi kecil, yuyu kan gitu kan. Gue cari-cari, gue cari-cari di ember gitu kan, cari. Nah tapi salah gue adalah membelakangin pantai laut ya. Namanya anak kecil kan airnya surut kan, ini seru di masukin gitu. Tiba-tiba keluarga udah di jauh di sana nih Pak. Maksudnya udah nggak dengar mereka ngomong apaan. Lu ke bawah gitu. Mereka masih kelihatan, cuma yang gue pikir dada gitu kayak say hi gitu kan ya. Tapi nggak tahu mereka nggak tahu ada ombak di belakang lu. Oke, gue nangkep. Belum kena ombaknya nih ya. Belum. Udah dada juga nunjuk gue pikir ada teman atau siapa. Gitu ya. Dengar Pak, gue nengok ke belakang. Buru-buru nengok tuh udah bener-bener tinggi, itu udah. Gitu kan itu benar-benar badan kita rasanya ya, gue pernah ke Gulung. Apalagi waktu ke Gulung itu dasarnya masih berasa. Ketika ke Gulung nabrak itu masih berasa kan. Sampai pada akhirnya tidak ada itu pasir lagi yang kerasa hanya gulungan ombak. Dan tadinya suara berisik ombak, tadinya ada ini. Pikiran gue adalah ya mati gitu. Tapi tiba-tiba ada suara. Buka matamu. Buka matamu. Buka matamu 3 kali. Buka matamu. Nduk itu panggilan perempuan kalau dalam bahasa Jawa. Nduk gitu. Buka matamu. Nduk. Sebenarnya itu di dalam pikiran kan. Dan gue pikir siapa yang suruh buka mata orang gue lagi ini. Pikiran anak-anak gue adalah ngapain gue buka mata daripada pas di depan itu ada hiu udah lah. Gitu. Ya kan gue itu waktu itu gue nonton film Jaws kan. Iya. Pada akhirnya singkat cerita membuka mata dan nggak ada itu gulungan ombak dan segala macam. Ada di mana? Somewhere. Di mana lagi sekarang? Inside the ocean or whatever it is. Kayak gimana tuh? Bukan istana juga, sebentar. Istilahnya luas banget, ada pilar-pilar. Tapi yang lucu, lo bisa ngeliat seperti ikan berenang tanpa itu kesannya di air, ngambang gitu kesannya. Ini kan mana ikan? Kan lo tidur ya? Jadi lu di dalam air? Ya kalau ada ikan begini kan, itu masa lewat darat lo? Ya lucu gitu. Lucu. Begitu lucu. Itu nggak lucu ya. Aduh. Ya setidaknya kan kalau dibandingkan yang dengan sebelumnya Pak. Lu di dalam sebuah ruangan ada pilar-pilar, ada ikan-ikan lewat di depan lo. Ya, itu hanya kita singkat aja jadi karena terlalu panjang. Yang dalam artian pengalamanmu saat ini untuk memahami bahwa ada kehidupan lain selain kehidupan manusia di muka bumi ini. Oke, itu ada yang nuntun loh? Tidak. Dan tugasnya makhluk yang lain itu yang di situ apa? Tidak menginformasikan tugasnya, tapi malah justru menitipkan pesan. Pesannya apa? Bahwa kami bukan untuk disembah. Jadi mereka bukan untuk disembah, tapi banyak yang menyembah. Saat itu, anak kecil belum tahu. Iya. Apapun itu yang terjadi, memang ada koreksi apapun itu di masa lalu ya, maksudnya bukan di masa lalu kehidupan lalu, tapi setelah kejadian itu. Maksudnya gimana? Bentuk komunikasi. Oh, lu bisa ada komunikasi? Seperti itulah, tapi maksudnya. Jadi keberadaan Nyi Roro Kidul atau Kanjeng Ratu itu ada? Ada, tapi dengan nama yang berbeda-beda. Berbeda-beda. Kanjeng Ratu sama Nyi Roro Kidul berbeda energi atau different. Oke, cakep. Kayak gitu, different, very different. Ratunya Kanjeng Ratu. Yes. Istilahnya ya. Asistennya Nyi Roro Kidul. Banyak. Nyi Blorong. Anaknya. Mati. Banyak lah, nanti deh. Itu panjang ceritanya. Iya. Ya. Cuma itu memang pengalaman kembali lagi kan ketika ini bentuk dikembalikan yang lebih seru Pak. Bapak mah gitu sih dikembalikan. Nah itu kayak film Pak. Kayak mundur gitu. Iya, kan aneh. Lo tadinya all is good gitu ya. Dia kembali gitu, tapi tiba-tiba dinaikin ke atas badan. Badan kita kegulung nih. Kegulung, dinaikin ke atas. Dinaikin ke atas tuh benar-benar gini. Tapi tiba-tiba dibalikin gini. Ini kan tadi apa yang kayak kegulung ya. Terus dinaikin ke atas dalam posisi begini. Dari itu gue kayak duduk kayak di atas kursi, tapi itu air. Bener-bener kan aneh kan, gue kagak pakai papan surfing juga ya saat itu. Oh, lu di atas ombak itu, di atas air itu? Aneh, di atas air tapi kayak kursi Pak. Kayak kursi bener. Jadinya dipadat jadinya. Padat yang aneh. Kok kursi? Dan itu keluarga tuh bener-bener lihat yang gue muncul dari dalam air, yang kayak duduk, tapi air. Terus jalan ke situ, ke pantai. Dianterin sampai ke pinggir pantai yang smooth banget, set gitu. Ada yang nganterin, maksudnya kelihatan tidak kelihatan ya? Nggak kelihatan, gue ngeliat siapa. Keluarga ngelihat, ada yang ngelihat nggak? Apa ada makhluk lain? Nggak ada. Cuma lu aja di atas ombak itu, kayak lu lagi surfing di atas ombak kan? Iya, kayak surfing. Tapi lu ngerasa ombak yang lu duduk itu keras kayak kursi gitu kan? Terus gitu. Keluarga lu ngeliat ya? Lihat. Berapa orang? Gue itu almarhumah nyokap, Pak D udah meninggal. Sepupu gue semuanya ada di Malang. Oke, lanjut. Yang keempat itu sebenarnya tahun 2018 akhir, ya Desember barusan. Oke, gimana ceritanya? Saat itu memang gue kan punya bukan penyakit juga sih, kayak anemia akut. Oke, lanjut.
Dimana kalau ada sebenarnya kali itu dalam kedokteran ya, tapi kalau dalam sisi spiritual itu memang apapun itu ada situasi yang membuat gue kehantam lagi, pada akhirnya keluar dari badan. Apa yang membuat lu keluar dari badan? Tiba-tiba aja gitu? Anehnya aku kan itu membahayakan, Pak. Oh, lu lagi sakit ini? Sebenarnya juga nggak sakit, gue sakit. Ini tiba-tiba kolaps. Pingsan? Pingsan. Dan? Oke, cerita. Itu justru yang gue pikir adalah aneh. Karena bukan rasa kayak kematian, tapi kayak lebih kayak roller coaster. 7 jam ya. Ada dokter, ada rekan juga yang ngantar ke rumah sakit itu kayak 7 jam. Sebenarnya hitungannya 7 jam ya menurut gue, tapi kayak memang itu ketarik. Ini nggak ada yang mendampingi. Tapi benar-benar badan apa? Soul kita kayak soul kita, bukan ruh ya, jiwa-jiwa. Itu keluar. Itu ngeliat badan. Tapi abis itu tarik lagi ke atas. Lewat awan lagi? Ini nggak ada awan, jadi kayak benar-benar kayak lebih speed lagi. Lo ngeliat bumi. Aneh banget. Abis itu dibalikin lagi. Tapi dibalikinnya masukin ke badan nih, masukin ke badan kan lag kan harusnya. Tapi lu masukin ke badan, lu shrinking, like lebih kecil. Jadi lu masuk ke badan lu dengan posisi lu micro. Oke. Yang kayak lu bisa ngeliat pori-pori lo ketika di dalam ya. Lu jalan-jalan di dalam badan lo? Nah kayak gitu. Lu ketemu apa aja di dalam? Kayak pelajaran biologi. Oke. Ini tulang, kromosom. Ternyata ada lubang-lubang tulang, lu kenalin tulang-tulang lu nih gitu kan. Oke. Itu seperti ada bahasa seperti ketika kamu bisa bekerja sama dengan dirimu sendiri. Body, mind, soul. Itu bahasa kayak gitu. Maka semuanya akan bisa bekerja sama di dalam pikiranmu. Oke. Dan energi. Oke. Gitu. Habis itu selesai tuh sampai terakhir ya. Terakhir itu adalah darah. Oke. Dan habis itu gue ditarik lagi, gue keluar tuh bener-bener kelihatan badan gue nih. Wih badan gue. Gue balik masuk lagi. Kagak bisa gue balik masuk lagi. Ditarik. Nggak kelihatan yang narik siapa ya. Itu bener-bener ditarik, bener-bener cepet banget, kayak speed. Tapi berasa ditarik ya? Berasa. Yeah. Gitu kan, tarik cepet. Itu bener-bener yang keluar lagi dari bumi. Dan itu kayak gue di galaksi. Tapi gue ngeliat sekeliling itu bukan planet sih, tapi kayak lu lihat bumi? Bumi lihat. Apa lu mau nanya flat earth? Datar. Enggak, gue tahu maksudnya lo kan nanya kayak gitu. Pertanyaan, bulat apa datar? Gue ngeliatnya bulat. Oke, udah lanjut deh. Tapi dalam versi dimensi ketiga. Gimana? Bulat ketika itu dalam proses dimensi ketiga. Apa dimensi ketiga lu? Dimensi ketiga ini kita Pak sekarang, kita lagi ngobrol. Oh iya, emang ada berapa dimensi ya? 22. Oh baik. Secara yang kita ketahui. Iya. Tapi bumi kalau ketika itu masuk ke dimensi ke-5 dan ke atas terus ya, bentuknya beda. Jadi apa? Pipi. Kayak pesawat, like. Jadi di dimensi ketiga, kita di dimensi ketiga nih ya? Yes, bulat. Di dimensi keempat? Bukan keempat itu dimensi kematian, perpindahan transisi energi manusia. Di dimensi keberapa nih? Ngeliat bumi lagi deh. Gue jadi bingung aja. Ini harusnya ada papan tulis ya Pak, jadi kita bisa gambarin. Udah next aja lah ya. Soal physical science. Lanjut, lu keluar nih. Ya. Aduh, densu. Panjang juga ya. Itu dia. Oke, keluar. Tapi gue memang itu seperti dipertunjukkan awal mulanya bukan bumi sih, tapi galaksi atau semesta, Big Bang. Oke. Big Bang, black hole, ini begini. Ini sifatnya karakter apa namanya secara fisika kayak begini. Itu pelajaran fisika semua biologi. Dan habis itu udah selesai dibalikin lagi ke arah bumi, jebret. Nah itu benar-benar berdiri nih. Oke, akhirnya di bumi gitu kan. Tapi bukan gue nggak ngeliat badan gue, karena gue benar-benar kayak di masih kosong, pasir. Tapi pas gue berdiri di sana, yang gue lihat adalah itu kayak perpindahan transisi abad ke abad. Pembangunan jadi awal mulanya manusia kayak gitu segala macam. Lucy, kayak film Lucy. Siapa Lucy? Ada tuh film Lucy kayak gitu digambarinnya. Terus lanjut. Dan setelah itu dibalikin lagi maksudnya kayak ditarik lagi, baru melek. Tapi gue keringet dingin, tapi gimana keringet dingin? Jantungnya jadi selama gue di UGD itu gue katanya tiba-tiba gini kayak apa sih badan fisik tuh gini ya kayak bukan bergetar gitu ya? Iya kayak shaky. Bergetar. Tapi bukan epilepsi, bukan. Iya, bergetar aja. Iya, karena memang ini kayak bergetar, tiba-tiba diem. Gini lagi. Ada sesuatu yang terjadi lah dia begitu. Terkoneksi fisik, pikiran dan apapun yang terjadi. Itu yang keempat, itu yang buat gue sangat menakutkan sih sebenarnya. Poin apa yang lo dapat dari situ? Poin adalah lebih ke pengalaman saat itu adalah ketika kita tidak mengenal diri sendiri, maka penyakit-penyakit itu akan datang, bahkan itu penyakit pikiran, hati, ataupun apapun itu. Ataupun ke istilahnya kan kita pernah mendengar self healing atau apapun. Bu Feli masih ingat situasi ketika Nyonya misalnya butuh obat atau apa misalnya, boleh ada suara? Boleh dong, kenapa? Misalnya lagi butuh obat atau masalah, tapi itu karena frekuensi sih lebih seringnya. Dia mengaruhnya memang ke fisik. Karena di 3D kan tetap badannya.
dia itu nggak perlu minum obat, cukup dibeliin obatnya, Ah, cukup dibeliin obatnya, yang sentuh energi dari atom-atom dari obat itu tertransfer langsung. Jadi udah langsung fine. Oh, Misalnya? jadi manusia itu 3D karena meliputi fisik, roh, dan jiwa. Untuk mengikat sebagai media fisik di bumi. Iya, disegel. Mau nggak mau kan hukum gravitasi. Iya, gue masih merasa manusia itu kesegel di dalam fisik. Itu lebih layarnya lebih dalam lagi Pak. Kita mungkin topik yang berbeda. Iya, jangan ke situ lah ya. Oke, kita ke pertanyaan, Thank you. kita ke mati suri yang kelima. Kelima itu sebenarnya masih menjadi misteri buat Oke. gua sendiri karena pada akhirnya dari mulai kita lahir sampai sekarang nih kita tahu mengenai dimensi lain selain manusia apa hantu Ya, terus ya, sadar lah itu. kayak bla 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 kayak gitu. Sebenarnya ketika waktu di dimensi keempat nih Pak, itu gua sudah tidak melihat apapun yang pernah gua alami sebelumnya. Gue pikir, akhirnya gue tenang. Sepi banget tuh dia, gue seneng banget dong. Tapi ternyata Tunggu dulu, ini apa meninggalnya kenapa nih? yang mana? Yang kelima. Sakit juga Pak. Oke, sakit juga, oke. Enggak Gue ada. tau-tau udah meninggal nih, gue nge-skip. Iya, lanjut. Iya, Intinya lu meninggal karena kolaps. jadi kolaps tapi anemia akut juga. Sama Oke, kan situasi. tertarik lagi. Itu nggak ada yang pindah-pindah atau terbang-terbang kayak yang sebelumnya. Hah? Jadi itu bener-bener gue kesakitan banget karena gimana sih rasanya, nggak ada yang tahu rasanya juga kali ya kalau kecuali memang sudah meninggal. Ketika lo merasakan bulir-bulir darah dalam diri lo itu berhenti begitu aja, itu sakit banget. Itu banget. Ya maksudnya detak jantung berhenti dan itu kesakitan dalam arti gimana kalau apa ya, menjelang ajal. Iya, gue nggak. Ya itu sakitnya luar biasa. Kita harus tanya yang sudah meninggal ya. Ya, ibu soalnya. Makanya itu dia narik nafas terakhir. Nah, gitu. Narik nafasnya udah susah. Gitu. Makanya dia bisa narik nafas terakhir itu dia pergi. Oh ya, Iya, karena susah. tergantung diambilnya dari mana ya Pak. Oh, macam-macam ya. Macam-macam. Yang bagus dari mana? Yang bagus nggak berasa Pak. Oke. Sebenarnya. Kalau menurutku ya personal ya. Rasa sakit itu benar-benar kayak gak kuat banget. Itu rumah sakit dan tiba-tiba kan sudah pernah mengalami kematian-kematian sebelumnya dengan versi yang berbeda Dengan santai lah. ya. Sebenarnya ada situasi di mana ada salah satu yang disebut dengan the angel of death, or kalau bahasa ini adalah Grim Reaper. Iya. Yang itu Grim Reaper ada berapa? Grim Reaper cuma satu. Katanya ada putih ada hitam. Ada putih ada hitam. Katanya. gua Berarti tahu. bukan Grim Reaper karena Grim Reaper itu bawa ya istilahnya kalau bawa. Dua-duanya katanya bawa gitu. Skip aja kalau emang cuma satu yang lu lihat. Ini kan menurut pengalaman gua aja. Aku nggak pernah lihat pakai putih sih. Oke, Grim Reaper lanjut. Yang lu lihat ya. Oke, gua mau coba Pakai mulai. jubah warna apa? Hitam. Oke, lanjut. Ya. Sebelum datang itu kayak suara rasa sakit, detak jam, suara apapun di luar sana itu tiba-tiba hening. Oke. Nggak ada suara. Rasa sakit juga hilang juga. Ya, apa berhenti, waktu berhenti. Di situ gue merasa bahagia. Akhirnya gue dijemput finally. Oke. Umur 39 tahun itu gue. Oke. Itu bener-bener gue yang merasa happy. Kenapa nggak merasa sakit lagi Pak? Nggak enak banget pokoknya. Itu berhenti semua dan ada kelebatan hitam semua. Tiba-tiba yang dari terang tiba-tiba gelap hitam semua kayak lampu redup itu semua segala macam redup. Iya. Tapi dia bilang gini cuma, no, not the time. Dia bilang gitu, bukan sekarang waktunya. Oke. I will be back. In English. Gua akan kembali Gua akan lagi. kembali buat lo kayak gitu. Nggak sekarang, tapi lo harus ngalamin sesuatu dulu. Oke. Udah langsung gitu ngalamin sesuatu, itu yang berubah lagi. Tapi nggak ada terbang-terbangan ya. Kayak gitu kan. Itu gue berada di sebuah pesawat luas banget. Kiri kanan. Ini di mana sih gue bilang, kenapa mesin semua ya? Kayak gitu. Ini gue di mana gitu kan? Iya. Maksudnya mati. Jangan nanya ke saya cuma nanya ke ibu soal itu. Ibu di mana? Bapak waktu itu nggak ada, makanya gue. Iya, saya nggak tahu. Saya nggak tahu itu di mana. Itu di mana? Gue nggak tahu sampai akhirnya ada yang berdiri ngomong welcome to the beyond. Welcome to the beyond. Apa maksudnya? Selamat datang Beyond. Di luar dari batas. di luar dari batas. Lu di mana? Yes. Kapal alien. Itu bahasa buminya. Ya, Apa itu? kalau bahasa modernnya, bahasa buminya itu alien. Tapi gue nggak pernah nyebut alien. Intelektual yang lebih tinggi. Yes. Bentuknya kayak gimana? Human. Oke. Ada yang human ada yang enggak ya? Ada yang gimana, ada yang enggak? Istilahnya adalah mau menunjukkan bahwa ada kehidupan lain. Mungkin waktu lo mati suri kemarin dikenalkan bahwa ada dimensi yang disebut dimensi gaib. Iya. Ya, itu sudah baca dulu. Oke, itu kehidupan dimensi di bumi. Iya. Tapi ternyata beyond dari itu ada multidimensional. Iya. Bahwa ada kehidupan lain selain kehidupan bumi. Nah, yang bukan mirip manusia mirip apa? Yang bukan mirip manusia, mirip Tadi kan apa? lu bilang. Mereka tuh sudah punya tergantung kelas ini ya, kasta. Sudah mampu untuk merubah shape shifter. What do you want to see?
here I am kayak gitu. Jadi sebenarnya yang lo alamin yang kelima itu untuk kasih tahu bahwa ada dimensi lain selain dimensi yang kita tahu. Yes. Bahwa pengetahuan manusia itu sangat terbatas dan bahkan sangat kecil sekali dari semua pengalaman mati suri lu, sampai mereka itu tidak akan mampu untuk bisa mengetahui kemana mereka akan pergi setelah mereka mati gitu. Mengenai keterbatasan Keterbatasan itu sendiri. Masalah mengenai keterbatasan itu sendiri, bahkan seseorang saja tidak tahu di mana batas dia terhadap keterbatasan itu, betul? Bagaimana bisa tahu beyond ketika kamu sendiri tidak bisa menghadapi kekhawatiran kamu, ketakutan kamu, apapun mengenai hidup, bahkan diri kita sendiri gitu. Karena yang paling menakutkan adalah ketika kita berhadapan dengan diri kita sendiri. Gitu. Beyond sih, makanya yang tapi memang memberitahu bahwa banyak ilmu pengetahuan di luar sana. Kalau dirimu tahu mengenai Tesla, ya Einstein lah, whatever it is gitu kan, orang jenius tersebut, mereka itu memang mampu mengolah energi tubuh mereka terhadap kecerdasan dari universe atau semesta. Kalau orang secara normal sebutnya, gue dapet wangsit. Kan kali dari mana? Iya. Kayak gitu kan, gue dapet wangsit, istilah normalnya. Iya, kayak sebenarnya kan kadang-kadang kan kita dapat gagasan itu kan berasal dari sebuah frekuensi. Nah, yang